Kalau masalah ibadah kan sunat, Idul Adha sunat, puasa Arafah sunat. Tetapi ketika kita peruncing khilafiyah ini, lalu nanti batal membatalkan, haram mengharamkan, bid'ah membid'ahkan, putus silaturahmi, ini jauh lebih besar akibatnya ketimbang ada perbedaan pada ibadah sunat. Because sempatlah because di rumah antara anak jo ayah, kecil ayah hari Minggu nak, kecil anak awak hari Sabtu ya. Kalau ada yang mengecek, kalau ndak sama jo ayah ndak masuk sarugo besok dah. Ndaklah boleh seperti itu. Perbedaan ini akan ada Bapak Ibu, antara suami dengan istri bisa berbeda, antara anak dengan ayah bisa berbeda, tetangga dengan tetangga bisa berbeda, tetapi maknai perbedaan itu al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu kita jadikan rahmat. Sesuatu yang benda mati pisau, ketika dia dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tidak langgar larangan itu. Tidak nyolanggar apa ibu, ya patuh sebenarnya patuh pisau kau. Ibrahim menyuruh menyembelih anak, Allah Ta'ala melarang menghijab. Dihijab oleh Allah Ta'ala, akhirnya pisau tajam tadi tidak menalok. Tapi kau ada apa ibu dapat ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu tangguh, jangan coba lo kanak. Dapat ilmu anda tahu ada pisau, dia jangan kanak. Coba di praktek menggorolihi aja pisau tajam. Menyasar kau apa ibu, langsung cair ibu ya. Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salam, ada indikasi Bapak Ibu kurang sehat. Maka diulangi kembali, semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabassarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami
أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله العظيم. Bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati dan kita banggakan, hadir beberapa pengurus Masjid Al-Hidayah, Bapak April Hussein atau Bapak Aceh yang selalu eksis dan aktif di masjid dan di masyarakat. Kemudian Bapak Tarmid, Bapak Gae, Ustadz Yudi, istimewa Direktur Mahandra Channel, hadir malam ini bersama kita. Beliau sangat pintar mencari momen-momen terbaik untuk mengisi YouTube-nya. Ketika Buya Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad datang ke Rambatan Tanah Datar, Ustadz Mahandra hadir untuk mengambil momen terbaik. Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz yang paling banyak jamaahnya di Indonesia, yang paling tren ceramahnya, yang paling keren saat ini, yang paling banyak penggemarnya. Alhamdulillah, dalam sekian menit dan jam saja YouTube Ustadz Mahandra dilihat dan ditonton oleh ribuan orang. Ini berkat magnetnya Ustadz Abdul Somad. Awak di Al-Hidayah bila kita bawa Ustadz Abdul Somad. Matau nanti dengan maju YouTube Mahandra Channel bisa menghadirkan Ustadz Abdul Somad ke Masjid Al-Hidayah. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang berbahagia. Malam ini Bapak Ibu, setiap hari pertanyaan silih berganti datang. Pertanyaan yang bertubi-tubi. Pertanyaan pertama, kenapa terjadi perbedaan penetapan Idul Adha
antara pemerintah beserta majelis ulama organisasi Islam lainnya di Indonesia dengan yang ditetapkan oleh organisasi Muhammadiyah. Pertanyaan kedua, apakah hukumnya berpuasa ketika orang sudah wukuf di padang Arafah? Yang ketiga, apa hukumnya puasa Arafah ketika orang lain sudah melakukan dan menunaikan Idul Adha? Banyak lagi pertanyaan, rentetan pertanyaan yang datang dari jamaah, dari kaum muslimin dan muslimat. Kenapa kita masih puasa Arafah? Padahal di Makkah sudah wukuf di padang Arafah dan sudah bisa dilihat secara nyata di media. Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya juga sudah ribuan ustadz menjelaskan. Sebut saja di Indonesia yang paling populer itu Ustadz Abdus Somad. Beliau memberikan jawaban tetap dua. Alasan yang diberikan oleh Muhammadiyah tidak disalahkan, alasan yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga dibenarkan, maka tidak ada perselisihan. Buya Yahya yang juga ulama besar Indonesia, yang YouTube-nya tinggal ketik ceramah Buya Yahya akan muncul ribuan videonya. Beliau juga menjelaskan bahwa ketika kita pegang mazhab Imam Maliki, maka bagi Imam Maliki ketika ada hilal, ketika bulan itu nampak, maka diikuti oleh semua pelosok penjuru dunia ini, merupakan sentralitas sentral. Maka ketika satu telah menampak hilal, maka semuanya bisa mengikuti. Ini pendapat Imam Maliki. Kemudian Buya Yahya juga menjelaskan pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat Imam Syafi'i itu ada namanya perbedaan matali'. Matali' itu adalah tempat terbit matahari. Tempat terbit bulan kita masing-masing berbeda. Seiring dengan berbedanya waktu antara negara ke negara, antara satu provinsi ke provinsi yang lain, maka ada yang disebut dengan istilah matali'. Nah, jarak waktu itu Bapak Ibu perbedaannya adalah ketika waktu itu jaraknya telah sampai musafak qasar. Ketika telah sampai dibolehkannya kita menkasar sholat. Berarti Bapak Ibu tidak ada yang saling salah menyalahkan. Ustadz Adi Hidayat yang luar biasa juga ilmunya, jelas-jelas dia mengatakan bahwa tidaklah haram berpuasa di tanah air di Indonesia ini ketika orang sudah wukuf di padang Arafah. Karena menurut negeri ini, menurut negara ini, 9 Zulhijjahnya berbeda dengan yang di Mekkah. Jadi tidak ada lagi keraguan Bapak Ibu, ketika masih ada yang menganggap orang sudah Idul Adha pada hari Sabtu besok, sementara kita akan melaksanakan puasa Arafah, tidak ada masalah. Sejak kapan perbedaan ini ada Bapak Ibu? Setelah Nabi tiada, sudah mulai perbedaan ini muncul. Perbedaan ini memegang dalil masing-masing yang sangat kuat. Mungkin Bapak Ibu pemerintah bersama majelis ulama dan organisasi-organisasi lainnya menetapkan Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah itu akan jatuh pada hari Minggu.
tidak sia-sia menetapkan. Dan Muhammadiyah juga tidak sia-sia menetapkan dengan ulamanya yang sudah sangat profesional, dengan ilmu falaknya, dengan ilmu yang dia miliki, tentunya dengan ilmiah, dibarengi dengan keilmiahan yang tinggi, menetapkan Idul Adha itu pada hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu, intinya kita umat tidak boleh bingung. Bingung kok tak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh ragu dan kita tidak boleh beramal dengan keraguan. Kita harus beramal dengan ilmu yang kita miliki dan ilmu yang kita yakini. Apakah kita mengamalkan Idul Adha karena pemerintah? Secara implisitnya tentu tidak. Kita Idul Adha mengikuti Rasulullah. Cuman pemerintah kita dengan mengkaji hadis Rasulullah ditetapkan secara bersama harinya. Jadi bukan ikut pemerintah, kau ikut Muhammadiyah. Nanjale jawabannya awak ikut Nabi. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ragu-ragu. Jadi kapan puasa Arafah itu? Puasa Arafah itu adalah 9 Zulhijjah. Mana yang dahulu puasa Arafah dengan wukuf di Arafah? Bapak Ibu, lebih dahulu puasa Arafah. Puasa Arafah ini disunatkan tahun kedua Hijriah. Sementara wukuf di pada Arafah, haji yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW jauh setelah itu. Karena dahulu memang Nabi sudah melaksanakan haji, tapi bulannya belum ditetapkan di bulan Zulhijjah. Jadi lebih dahulu disunatkannya puasa Arafah ketimbang ibadah wukuf di Arafah. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa Arafah itu adalah ketika orang sudah wukuf di Arafah. Kalau ditinjau dari segi sejarah Bapak Ibu, puasa Arafah disunatkan pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun Nabi setelah hijrah. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ragu juga Bapak Ibu, siapa buya nampal yang kondang di Indonesia lain. Tadi Buya Abdul Somad lah disabui, Buya Yahya lah dibaca, Buya Adi Hidayat lah dibaca loh. Adi Hidayat itu ilmunya Bapak Ibu luar biasa. Apapun sering menjadikan referensi, mandanga, membaca dari ilmu-ilmu yang beliau berikan. Dan banyak lagi buya-buya, mulai dari nempel yang gadang sampai nempel yang ketek, manjalehan di YouTube, bahwa perbedaan ini jangan kita peruncing. Karena dulu kadang-kadang nan terlalu tajam lo video awak senembana. Itu Bapak Ibu tidak boleh. Sebab kita punya mazhab 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Selagi pada tatanan dan tataran ilmu fikih kita pasti akan berbeda Bapak Ibu. Pasti akan ada perbedaan. Itu Bapak Ibu penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul silih berganti. Mudah-mudahan corong mic ini terdengar oleh banyak orang. Jadi jangan galau je lah Ibu. Tidak ada perlu galau, tidak ada perlu kacau pengana. Nanjale Bapak Ibu kita pasti, insya Allah pasti akan harayo. Kalau lay duit awak laki itu dan sampai di hari itu lay Bapak Ibu. Jadi kalau diurai kaji ECC Bapak Ibu, banyak dibacalah kitab kunyangnya, dibaca kitab Minhajut Talibin. Tentunya diurai cie-cie. Ambo hanya memberikan penjelasan secara umum dan mencontohkan apa yang telah diberikan dan diuraikan oleh tokoh-tokoh ulama kita, buya-buya kita. Nah,
Sementara Muhammadiyah menetapkan Bapak Ibu dengan ilmu hisab, dengan hitungan yang detail, dan itu juga profesional. Jadi kita tidak ada menyalahkan kedua penetapan ini Bapak Ibu dengan ilmu pengetahuan, dengan dasar dan dalil yang kuat. Yang tidak boleh itu adalah ragu. Dak mayuri buka. Tinggalkan apa yang dikeragui, kembali kepada yang tidak ragu. Oke Bapak Ibu, berarti tuntas berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan jamaah. Jadi tidak ada lagi masalah. Kita tetap bersahabat. Menjalin ini yang sulit Bapak Ibu. Kalau masalah ibadah kan sunat, Idul Adha sunat, puasa Arafah sunat. Tetapi ketika kita peruncing khilafiyah ini, lalu nanti batal membatalkan, haram mengharamkan, bid'ah membid'ahkan, putus silaturahmi, ini jauh lebih besar akibatnya ketimbang ada perbedaan pada ibadah sunat. Because sempatlah di rumah antara anak jo ayah, kecil ayah hari Minggu nak, kecil anak awak hari Sabtu ya. Kalau ada yang mengecek, kalau ndak samo jo ayah ndak masuk sarugo besok dah. Ndaklah boleh seperti itu. Perbedaan ini akan ada Bapak Ibu, antara suami dengan istri bisa berbeda, antara anak dengan ayah bisa berbeda, tetangga dengan tetangga bisa berbeda, tetapi maknai perbedaan itu al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu kita jadikan rahmat. Contoh cia, seandainya awak ndak puasa hari Sabtu doh, dia gia awak daging hewan korban de orang yang lah menyembelih hari Sabtu, dimasak siangnya. Lai boleh tu Ustaz, kalau ndak puasa kah? Boleh. Akan buntung tu. Dapat lo daging hari Sabtu. Orang hari Sabtu lebih dagingnya hari Sabtu, daging kurbannya. Dia gede orang yang berkorban hari Minggu, makan dagingnya baru. Kan untung banyak. Jadi cari kesamaan, hilangkan perbedaan. Akan banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Ustaz sampaikan, dengan perbedaan ini jangan ada yang mengatakan ini bid'ah, ini haram, puasanya tidak sah, dia melakukan yang haram, dia masuk neraka. Jangan. Dan ketika yang Idul Adha-nya hari Minggu, yang Idul Adha hari Sabtu, jangan juga kita salahkan. Ini tidak ikut pemerintah, tidak wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti tidak taat pemerintah, tinggal di negara Indonesia, kenapa seperti ini juga tidak boleh. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, hadapi perbedaan ini dengan besar hati, selesaikan perbedaan ini dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan persaudaraan. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, silaturahim, menjaga kebersamaan, menjaga keutuhan silaturahim di antara kita jauh lebih penting ketimbang ibadah sunat yang akan kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan sampai terpecah belah gara-gara perbedaan Idul Adha. Kita yakin di video ini tidak akan ada potongan. Nah, kalau ada lo beko yang merekam selain channel YouTube Ustadz Mahendra, nyo potong-potong saya beko, Ustadz lo kanai penjelasan ini Bapak Ibu sangat jelas, tidak ada mendeskripsikan satu kelompok, tidak ada menyalahkan satu golongan. Yang jelas kedua-duanya Bapak Ibu diberikan dalil landasan yang kuat. Perbedaan ini sejak dulu telah ada. Adalah orang mengecek Bapak Ibu, mangandak basatu, mangandak samo saja. Selagi cara penetapannya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, selagi cara penetapannya berbeda,
hasilnya juga pasti akan berbeda. Akan adakah saat-saat bersama dan yang tidak berbeda? Ada. Tahun petang sama nak. Tahun kini berbeda. Besok 2 tahun sama lo itu adalah perbedaan enggak sekali. Jadi tidak selalu berbeda setiap tahun Bapak Ibu. Ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Idul Fitri telah beberapa tahun tidak ada berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Selalu sama. Akan adakah nanti berbeda? Akan ada waktunya berbeda. Maka di sanalah kita bijaksana menerima perbedaan itu. Jadi, kamu kan masuk banyak grup dai-dai kok Bapak Ibu, banyak ustaz-ustaz. Ada grup yang 900 ustaz di dalam tuh. Itu berbagai itu cara menyikapi. Ada yang kare kayak nyose, ada yang nyose na betul. Ada nilai netral juga. Ada yang tak mau satu. Wah biarlah anda satu-satu aja kan. Ancak aja tuh diam. Jadi orang tak terlalu ribut. Tapi Bapak Ibu selagi bisa kita netralisir semampunya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tidak ada kata haram yang nanti akan puasa Arafah pada hari Sabtu ketika kita belum Idul Adha hari Sabtu. Dan juga tidak ada kata ini tidak taat pemerintah berarti tidak taat Rasul dan Allah, juga tidak ada kalimat itu. Karena itu sudah ditetapkan dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan alat yang sangat canggih dan luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kajian yang ingin Ustadz kupas malam ini adalah tentang prosesi penyembelihan Ismail. Prosesi penyembelihan Ismail alaihi salam. Ada anak Bapak Ibu yang Ismail namanya? Lai. Yang suami namanya Ismail ada? Cucu namanya Ismail? Tidak ada. Aku ada nanti ibu-ibu bacucu asarankan karena Ismail lagi namanya ya. Sebab Ismail itu salah satu nama terbaik. Dia nama Muhammad Ismail. Wah rancak benar. Muhammad Ismail. 2 orang Nabi di langsung. Tapi jangan didoanya jadi Nabi. Leka jadi 3 nama Nabi Bapak Ibu dinya Muhammad Ismail Ibrahim Samad contoh. Karena luar biasa tuh. Nyu tetap tidak akan jadi Nabi. Nabi terakhir sudah ada Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu awalnya punya satu istri yang bernama Sarah. Kalau dewak kan bertambah aja Siti nak baca. Siti Khadijah itu awak nama artinya. Siti itu nama penghormatan, panggilan penghormatan. Kemudian Allah sekian tahun berkeluarga. Allah sampai tua kedua-duanya Bapak Ibu lagai. Lah putih rambut, tak mungkin kau punya anak lah dah. Dari segi alamiahnya, zahiriahnya. Nah, Siti Sarah mengizinkan Ibrahim beristri cie lain. Maka diperistrilah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Jadi ayat yang dibaca di awal ceramah tadi surah As-Saffat mulai dari ayat 99 itu berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Doa Nabi Ibrahim selalu Bapak Ibu, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu sekian tahun Nabi Ibrahim membaca doa itu Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu kalau lunjuk punya anak sampai kini banyak membaca doa itu. Tentu secara rukunnya ada. Umur mungkin lahir rasul. Suami lihat ada. Tapi umur lah 67 lah 72 suami dah ada. Baca lo doa kau. Bantu doa kau lain anak yang ada kau supaya jadi anak soleh bisa juga.
Anak yang lado kini, yang lagadang kini kok jadi anak solehnya ndak? Bisa jo. Tapi bagi yang alun, anak awak yang alun punya anak, alun punya paminan tua lah, cucu alun, suruh banyak membaca doa ke Bapak Ibu. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniahilah aku, berilah aku minas salihin, keturunan yang soleh, yang baik-baik, yang soleh, solehah. Itu pinta ke Allah Ta'ala. Rupanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, telah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa, Allah Ta'ala ijabah doanya. Nah, lahir dari Siti Hajar, nama anaknya Ismail. Ismail. Kalau Siti Sarah akhirnya banyak lah Nabi Ibrahim, nama anaknya Ishak. Jadi dari istrinya Sarah, banyak Nabi Ibrahim nama anaknya Ishak. Dari Siti Hajar nama anaknya Ismail. Panjang kisahnya Bapak Ibu. Setelah Ismail lahir, timbullah kecemburuan di hati Sarah. Jadi nampaknya ibu-ibu kowe bara sajo ka ikhlas malape suami ba istri cie lai, memang keikhlasan itu tetap diuji. Tiba ibu-ibu lemah, lemah ibu-ibu di madu. Kalau madu cop yang mana ni mote ala jara. Madu cop yang mana? Kalau madu caro kampung bo, ancak madu labah. Tapi kalau madu orang bapoligami, dak ada yang nio kalau ditanya hati ibu-ibu ko dak ada nio dah. Dak nio hati dah. Kalau tanya hati KTE. Ikol memanglah sifat pembawaan dari ibu-ibu. Walaupun Bapak Ibu ada juga orang ampe bisa adanya cie rumah beda kamar, bisa ada itu Bapak Ibu. Kamar pai wirid dibawa sampai ampe. Tapi dalam 500.000 orang cie seorang mungkin tidak ada. Tunya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya kok Bapak Ibu 2 jam ceramah lo kok. Hajar dengan Ismail ditinggalkan di gurun Sahara. Dek Nabi Ibrahim sampai tabiknya Telaga Zam-Zam. Itu panjang kajian dan sejarahnya Bapak Ibu. Ada sambung siap hari raya haji. Pendek cerita Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Di agak telat sekitar 10 minit. Setelah Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tak kala Ismail mencapai usia sa'ya. Iko Bapak Ibu banyak mufassir menafsirkan sa'ya ini. Ada Ismail lah cadie lampir balik berakal, umurnya pun beda-beda ahli sejarah Bapak Ibu. Tapi yang jelas Ismail ko lah bisa lah cadie lah bisa menolong ayahnya. Kemudian lah tahu dengan kebenaran, yang tahu lah tahu dengan hak yang batil. Ketika itu Bapak Ibu, qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku sayang, ya bunayya. Jadi Ibrahim memanggil anaknya Bapak Ibu dengan untaian kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Jadi ya bunayya ke Bapak Ibu ada kalimat tasghir, itu panggilan wahai anakku sayang. Jadi ibu-ibu kalau majana awali je itu, wahai anakku sayang. Lema de tu ya. Lema de tu tek-tek majana.
alaih. Inni ara fil manam, sesungguhnya ayah malam tadi bermimpi nak. Mimpi Ibrahim 3 malam berturut-turut. Malam ke-8 Ibrahim bermimpi, tapi masih samar-samar. Maka hari ke-8 dinamakan dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Malam ke-9 mimpi lagi. Wahai Ibrahim, korbankan, sembelilah anakmu. Karena Nabi Ibrahim ke Bapak Ibu, ketika belum punya anak, bernazar ingin punya anak, seandainya saya pun punya anak, anak saya pun nanti akan saya kurbankan. Sebab Nabi Ibrahim telah berkurban 3.000 ekor kambing. Banyak tuh. Kemudian 100 ekor onta. Paling rajin Nabi Ibrahim berkurban. Saking banyaknya kurban Ibrahim, malah dia sempat terlontar kata-katanya bernazar, ketika nanti saya punya anak pun anak itu akan saya kurbankan. Rupanya janjinya itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-9 mimpi lagi, dia ingat bahwa mimpi itu datang dari Allah. Nah, maka hari ke-9 disebut dengan Arafah. Dia mengenal, mengingat mimpinya itu datang dari Allah. Hari ke-10 mimpi yang sama datang lagi, cuman kalimatnya laksanakan penyembelihan anakmu wahai Ibrahim. Jadi pagi harinya, hari ke-10 itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Ibrahim bilang kepada istrinya, tolong pakaikan pakaian Ismail, pakaian baru, sikekkan rambutnya, gagah-gagahannya, mandiannya bersih-bersih, minyak rambutnya, sikek rambutnya, lah gagah bana. Lah sabana gagah Bapak Ibu, tentu bertanya-tanya lah, hajar kama ka dibawa nak ko. Nyo panjang kaji Bapak Ibu. Setan dan iblis sibuk ingin menggagalkan. Datang ke Siti Hajar, datang ke Ibrahim, datang ke Ismail, tapi semuanya itu gagal, tidak berhasil setan. Pendek cerita Bapak Ibu. Karena tadi judulnya prosesi penyembelihan Ismail. Setelah datang waktunya dilakukan penyembelihan Ismail. Ismail menjawab kata-kata ayahnya, fanzur maza tara, qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Diawali tadi inni ara fil manam, sesungguhnya malam tadi ayah bermimpi nak, anni asbahuka fanzur maza tara, sesungguhnya ayah disuruh menyembelihmu nak. Kini sekarang merenunglah, pikirkanlah olehmu nak, bagaimana pendapatmu. Komunikasi musyawarah, tidak langsung saya tidak biar, ikutkan perintah Allah, abukan ayahnya langsung saya mau ada biar. Ibrahim punya pertimbangan Bapak Ibu. Jadi awak dalam hidup kau perlu pertimbangan. Kau mentang-mentang disuruh dek guru guru awak kau yo sabana janggu panjang, sungunya putih, mukue baca hayo mode bulan, bisa nampak bayang-bayang awak di kaniang ama ngeceknya jawab anak kalau ndak sembayang usia saya dari rumah. Nama ngecek guru awak yang awak percaya, tiba di rumah jangan langsung si anak kau diusir. Seandainya istri suami ndak sembayang medeko kau ngecek, tiba di rumah langsung saya minta cerai ndak medeko dah. Atau suami langsung saya menceraikan istri, ndak model itu dah Bapak Ibu. Tetapi penuh pertimbangan dulu, pikir-pikir dulu. Beko jangan bak kecek judul kajian bo di Nagari Kajai, Balai Batu Sandaran, talak jatuh sayang tibo. Jangan main-main. Jadi seluruhnya itu Bapak Ibu dicerna, diolah, dipikirkan, dimusyawarahkan. Ibrahim kan perintah Allah tuh Bapak Ibu yang datang. Inyo ayah, kan
Kan bisa laksanakan langsung, tapi tidak laksanakan ditanya oleh lo. Apa pendapat engkau nak? Barunya jawab, qala ya abatif al wahai ayah. Kalau itu perintah Allah Ta'ala ya laksanakanlah ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga Allah ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Kece Ismail, laksanakanlah ya, anda ada ya. Awak sabarnya ya. Awak ikhlasnya ya. Itu lo ada Ismail dah, lo melawan ada. Kadidabian nak kau ndak ada melawan tek juonya dah Bapak Ibu. Anak awak lain mau itu patuh disuruh kalapau saya kadang membantah je lah. Disuruh membali sesuatu ke kadai membantah je lah. Tapi Ismail kadidabi di ayahnya ndak adonyo membantah. Pendek cerita Bapak Ibu lah tiba saatnya. Nyo 9 lo pesannya panjang lo kajiannya. Lah dilaksanakan penyembelihan oleh Ismail oleh Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Indak talok-talok ada pisau. Labi tanago dah talok. Kece Ismail buka ikatan tangan kaki saya ayah. Diulang sekali lagi indak je talok. Kece Ismail wahai ayah, mungkin sayang ayah telah membuat tenaga ayah lemah. Akhirnya ayah tidak mampu menggerakkan pisau di leher saya. Tenaga ayah lemah karena ayah terlalu sayang kepada saya. Sampai-sampai kece Ibrahim kalau pisau kan hendak tajam, dicatuan pisau ko ka batu dekat Mina balah duo batu tu. Balah duo. Tapi yang Ismail hendak bisa lihinya putih. Ketika itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kata Allah Ta'ala Ibrahim, sesuatu yang benda mati pisau, ketika dia dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tidak langgar larangan itu. Tidak nyolanggar Bapak Ibu, ya patuh sebenarnya patuh pisau kau. Ibrahim menyuruh menyembelih anak, Allah Ta'ala melarang menghijab. Dihijab oleh Allah Ta'ala, akhirnya pisau tajam tadi tidak menalok. Tapi kau ada Bapak Ibu dapat ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu tanggung, jangan coba lo karena dapat ilmu Ndak tahu ada pisau, dia jangan karena coba di praktek menggorolihi aja pisau tajam. Menyasar kau Bapak Ibu langsung cair di ya. Ketika itu Bapak Ibu, akhirnya para malaikat bertakbir. Salut kepada Ibrahim dan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Diakhiri oleh Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itu Bapak Ibu asal kalimat takbir. Kalau Idul Adha dikumandangkan selama 4 hari. Mulai dari maghrib hari ke-9, besok mau hari ke-10 sampai 11, 12, 13 kita sunat mengumandangkan suara takbir, tahmid dan tahlil. Kalau Idul Fitri setelah imam takbiratul ihram, solat Idul Fitri, setelah itu tidak sunat lagi kita membaca takbir. Tidak ada lagi syiar takbir setelah solat kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha, kalau besok raya hari Minggu berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu solat asar terakhir kita bertakbir. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, wirid setelah maghrib dibatasi waktu. Cuman pertimbangannya ibu-ibu, ama-ama ustad dari maghrib kalaulah pulang lo dulu lah payah untuk babalik. Pertimbangannya ya maklum lawak lah tuo. Kadang lah sudah makan tuh ingin mau jual lah. Ya mereka mak-mak. Atau maka banyak minta siap maghrib baca. Dulu diusulkan wirid siap isya lah dijalani. Lah siap isya cuman kendalanya itu. Rupanya dengan bukti yo lega rami sudah maghrib daripada siap isya. Itu kajian kita malam kini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan pacik sabanare ganggam tago-tago buhu mati-mati pilin sariang-sariang.
Nak tahu di padang gantiang dah kila bukit saruaso, kalau nak tahu jolama ampiang tolong dikunyah lamo-lamo. Pisau sirawi baulu tanduk diambil perunciang kalam, kalaulah lawi dijadikan biduk insyaallah badan salamonyo indak kakaram. Mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.